Tujuan rumah tangga itu ada dua. Yang satu mendekatkan diri kita pada Allah. Karena itu tolong periksa sampai sekarang, kira-kira antum di rumah sudah mendekat kepada Allah atau belum. Salatnya, mengajinya, kebersamaannya. Bertakwalah karena antum itu dititipkan pasangan dan suatu saat akan ditanya. Yang kedua, mohon fokus ke sini. Tujuan berumah tangga itu untuk melahirkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Jadi kalau antum sudah puluhan tahun berumah tangga, belasan tahun gak pernah tentram, itu artinya ada cara yang keliru menjalani proses rumah tangganya. Karena itu, untuk melahirkan ketentraman, saya tidak bahas panjang karena waktu kita sudah habis. Bawalah mawaddah dan rahmah ke rumah. Itu caranya. Mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Singkatnya begini. Mawaddah itu dari kata maddah, artinya cinta yang diwujudkan dalam bentuk perhatian fisik, materi. Contoh, antum sebelum menikah kan lihat dari fisiknya dulu ya. Bapak lihat ibu itu kan dari cantiknya, anggunnya, baiknya, perangainya, tegaknya, gitu kan? Ibu lihat bapak juga begitu kan? Gantengnya, tampannya, menawannya, kumisnya, dompetnya. Itu mawaddah. Oke? Nah, antum bawa itu sampai berangkat ke rumah tangga. Mohon maaf, jangan waktu 6 bulan pertama sebelum menikah perhatian banyak, ya. Traktirannya banyak, hadiahnya banyak, setelah menikah hilang. Kelanggengan sakinah di rumah tangga itu bisa dijaga dengan perhatian mawaddah. Coba misal Nabi itu termasuk istrinya itu seringkali ngasih hadiah. Aisyah memasakkan makanan kesukaan Nabi. Nabi memberikan hadiah berupa yang sifatnya mawaddah materi. Kenapa tidak dicoba? Misal, berapapun usia pernikahan, mau 40 tahun, mau 50 tahun, dalam momen-momen tertentu cobalah berikan mawaddah. Istri misalnya dalam momentumnya anak lahir, ya, atau hari pernikahan tiba, tidak ada salahnya antum bawa mawaddah. Tidak perlu yang mewah. Masuk rumah, ada sekuntum bunga walaupun usia sudah 50 tahun, ya. Subhanallah ketemu dengan istrinya, "Mama, ini hari pernikahan kita. Ingatkah tentang akad yang pernah saya sampaikan seharum bunga yang saya bawa ini?" Itu subhanallah. Itu indah. Ya. Siap? Apa enggak salah ini? Baik. Rahmah, perhatikan. Ini saya serius pada bagian yang terakhir. Ini apa? Air ya. Sekarang bayangkan. Ini ada minuman. Ibu sudah siapkan bekal dari rumah. Papa mau ke kantor. Minuman disiapkan, minuman kesukaannya. Subhanallah. Di lampu merah ada orang minta minum karena kehausan. Kira-kira suami akan memberikan tidak? Pak? Ibu sudah siapkan minuman kesukaan, dibikin semalaman. Di jalan ada orang kehausan tidak bisa minum. Minta kepada kita untuk bisa diberikan minuman. Dikasih tidak? Umumnya pasti dikasih. Umumnya. Ya. Mohon maaf. Sifat mawaddah itu tidak selamanya kekal. Pasti akan terbagi. Di cinta itu jangan diukur dari sifat materi saja, fisik saja. Kalau sudah hilang yang fisiknya, cintanya bisa luntur. Kalau antum cuma cinta karena cantiknya, hilang kecantikan, itu hilang cintanya. Ibu juga demikian. Cinta pada materinya, sekali waktu diuji oleh Allah, menurun pendapatannya, subhanallah, ya, menurun pendapatannya, itu cinta bisa berkurang. Maka ikatlah dengan rahmah, ini bagian yang terakhir. Rahmah inilah perhatian yang lahir dari hati yang paling dalam. Kalau ini dikeluarkan, cinta akan bertahan dan tidak akan pernah pindah ke lain hati. Dan yang punya rahmah tinggi itu cuma punya ibu. Cuma ibu. Rahmah ini asalnya dari kata rahim. Yang punya rahim cuma perempuan, laki-laki tidak. Kenapa disebut dengan rahim? Karena ibu rela memberikan kasih sayang terdalam pada sosok yang ada di dalam rahim itu, walaupun dia rela menderita, kanan susah, miring kiri sulit, pegal capek, yang penting yang di dalam itu tenang. Karena itu ada para pakar menyatakan, kenapa seorang anak itu lahir menangis? Karena takut tidak mendapatkan kasih sayang seperti yang diperoleh dalam rahimnya. Kalau ibu rumah tangga ingin langgeng, maka berikan rahmah lebih tinggi dibandingkan dengan mawaddah. Contoh, pernah nggak ibu praktekkan kalau suami pergi ke kantor, itu kenapa tidak diantar sampai ke pintunya? Kemudian titipkan dengan kata-kata, perhatikan, ibu titipkan nasi 1 bungkus dengan makanan mewah, dengan kalimat walaupun sekedar di SMS kan, perhatikan, jauh bedanya melekat ke dalam hati. Papa sayang, kami beserta anak-anak di rumah mendoakan dengan cinta dan sepenuh jiwa agar papa sukses dalam pekerjaan dan kembali ke rumah dengan semangat. Bekerjalah dengan cinta mama, Pak. Itu subhanallah. Itu akan dibawa sampai ke kantor itu. Gak bisa dibagi itu. Gak bisa dibagi. Suami lihat yang bagus pun di kantor, misal ini cantik fisiknya lebih daripada istri, itu mikir 2 kali.
Kamu cantik, tapi belum tentu bisa punya rahmah seperti istri saya. Kalau saya masuk angin, dia bisa kerokin misalnya. Itu kepikiran. Karena itu ibu tampilkan mawaddah dan rahmah, insya Allah ketenangan itu akan diraih. Saya tutup dengan kisah terakhir, dan ini nyata. Ini nyata. Ibu bapak, kita akhiri pertemuan kita, dengarkan kisah ini dan praktekkan dalam kehidupan. Mawaddah dan rahmah. Di Karawang, ada sebuah keluarga sangat soleha. Suami istri sudah punya 3 anak. Bayangkan, sudah punya 3 anak. Suami soleh, istri soleha, anak-anak soleh. Satu kali, suami itu sedang pulang dari pekerjaannya, capek luar biasa, lelah dan lapar. Masuk ke rumah, subhanallah, disambut oleh istri, dicium tangannya, ditenangkan jiwanya. Begitu duduk di meja makan, kata suaminya, "Mah, tolong buatkan mie." Istri masih sibuk di dapur. Ibu perhatikan, subhanallah, Pak ya. Saya berikan dalilnya dulu, nanti buka Quran surat 91. Ayat 7 sampai dengan 10. Perhatikan sini, saya cepat. Apa yang terjadi? Mas, tolong minta katanya, buatkan mie dulu, karena masakan belum jadi. Ibu sekalian, subhanallah, karena sibuk di dapur, saking sibuknya bawa bumbu ini itu, tiba-tiba lupa yang dimasukkan ke mie itu 1 sendok garam. Diaduk. Terbayang ya? Dihidangkan dengan penuh senyuman. Kemudian suami menerima, belum diambil, istri sudah pamit ke dapur lagi. Perhatikan konsepnya, perhatikan. Saya ingin tanya bapak dulu. Kalau bapak jadi sosok suami pada saat itu, dihadapkan pada makanan demikian, beliau kemudian menyendok 1 sendokan, rasanya sudah terbayang, apa yang bapak lakukan? Ingat ya, suasananya capek, lelah, penat, ada masalah, tiba-tiba dapat mie yang kualitasnya asin. Apa yang dilakukan? Perhatikan, ini biasanya rahmat dipunyai istri, tapi suami ini mempraktikkan. Lihat konsep ayatnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita itu ada sifat baik, takwa, ada sifat jelek, fujur. Rumusnya begini, qad aflaha man zakkaha, akan bahagia hidup seseorang kalau dia menemukan yang jelek, belajar dari jeleknya, mencari lawannya yang baik. Jadi rumus rumah tangga itu, kalau menemukan sifat jelek dalam pasangan, cepat cari yang baik, jangan dieksplor yang jeleknya. Contoh, kalau cemberut itu lawannya apa? Senyum. Kalau bapak menemukan istri sedang cemberut, bapak yang senyum. Sampai ke rumah, istri sedang cemberut, bapak yang senyum. Nah, kenapa jangan cemberut? Sebaliknya, subhanallah, suami sedang marah-marah, misalnya pulang kantor marah-marah, pekerjaan di kantor dibawa ke rumah, marah lawannya apa? Sabar, tenang. Lawan marah itu sabar. Jadi subhanallah ibu, sebetulnya sifat jelek itu dibuat bukan ingin menjadikan seorang jelek, bukan, tapi melatih supaya yang baik itu muncul dalam diri kita. Cemberut diciptakan bukan ingin menjadikan istri cemberut, Pak, tapi supaya senyum itu bisa lahir dalam bibir kita yang paling indah. Nah, marah ibu diciptakan bukan ingin membuat suami menjadi pemarah, bukan, tapi melatih kesabaran ibu itu supaya muncul dan muncul dengan sempurna. Jadi berbahagialah kalau punya suami sedang marah. Tapi ini sedang dilatih kesabaran kita supaya muncul. Perhatikan, tadi mie rasanya apa? Asin. Lawan asin apa? Ini lihat, suami ini paham betul dengan konsep ini. Keluarlah dalam lisannya kata-kata yang sangat manis walaupun yang dirasakan asin. Mas sayang, anak 3 masih panggil saya. Perhatikan, Mas sayang, papa datang. Ini bahasa bebas ya, tapi begini kurang lebih, tidak saya kurang-kurangnya mau tambahin. Perhatikan, sini mah duduk samping papa, lama rasanya tidak makan berdua. Enggak marah. Baik ya. Tidak marah. Lama rasanya tidak makan. Ibu, saya tanya ibu, sudah punya 3 anak, suami juga luar biasa baiknya, subhanallah. Punya 3 anak sudah dipanggil sayang, duduk di samping, disampaikan lama rasanya tidak makan berdua. Perasaan ibu bagaimana? Itu bukan berbunga-bunga lagi, itu sudah mekar bunganya ya. Perhatikan, itu belum selesai Pak. Kalimat pamungkasnya perhatikan. Sini mah papa suapin. Jelas ya? Sudah terbayang ya? Rasanya nikmat, enak, momentumnya ditunggu-tunggu. Dengan manjanya sudah menanti. Apa yang terjadi? Subhanallah, perhatikan Pak, saat suapan itu sudah mulai disampaikan, perhatikan, yang terjadi istri bukan tertawa, bukan tersenyum,
itu langsung tersungkur jatuh di kaki suaminya, dicium kaki suaminya, menangis jadi-jadinya mohon maaf. Perhatikan seorang istri yang sangat soleh. Beliau menangis, "Pak, maafkan mama tidak sengaja," dan sebagainya. Tapi hebatnya suami, tangis itu lawannya apa? Tertawa dengan senyum, tertawa dengan singkat, tidak berlebihan. "Ma, kenapa begini? Papa kan cuma katakan, lama rasanya gak makan berdua." Apa yang terjadi? Perhatikan. Tadi kan lapar ya? Lapar, capek, penat luar biasa. Perhatikan, dari rumus ini saja. Apa yang terjadi? Diangkat istrinya, pergi ke dapur sama-sama, hilang laparnya, hilang penatnya. Yang tumbuh itu cinta, masak sama-sama, cinta mulai bersemi. Persoalan sementara, cuma gara-gara minasin. Yang lahir itu cinta yang luar biasa semerbaknya. Kadang-kadang Allah memberikan masalah bukan ingin membuat kehidupan rumah tangga bermasalah, tapi untuk belajar dari situ supaya cinta itu terus bertanam. Rumusnya, yang kecil jangan diperbesar, yang besar kecilkan. Bapak Ibu lebih paham karena sudah menjalani proses kehidupan yang cukup dalam. Silakan dibaca bukunya, mudah-mudahan bermanfaat.